Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Andri Rahma, NIM D 2019-5007. Di sini saya akan mereview dan juga menjelaskan sedikit tentang film yang saya tonton dan juga kaitannya dengan biopsikologi. Kalian tahu nggak sih tentang seorang matematikawan jenius asal Amerika yang bernama John Farbines? Beliau merupakan salah satu matematikawan asal Amerika yang mencetuskan banyak teori yang teorinya hingga kini dipakai oleh cendekiawan-cendekiawan untuk mencetuskan ilmu pengetahuan baru. Tapi seperti layaknya kita tahu bahwa John Farbines merupakan manusia normal yang bisa merasakan rasa sakit. Beliau mengidap penyakit yang membuatnya kebingungan, membedakan antara realita dan delusi, fakta atau halusinasi. Beliau mengidap sebuah penyakit bernama skizofrenia, yang dimana perjalanan hidup John Farbines ini dalam menghadapi penyakit mentalnya dirangkum dalam sebuah film epik berjudul Beautiful Mind. Disutradarai oleh Ron Howard, salah satu sutradara yang selalu berhasil membuat film yang disutradarainya menjadi film yang terbaik seperti In the Heart of the Sea pada tahun 2015, The Willow pada tahun 1998, dan kemudian A Beautiful Mind yang merupakan film yang meraih rating di atas 8 di IMDb. Dan film ini, film A Beautiful Mind, merupakan film menyentuh yang bermuatan emosional yang menceritakan perjalanan hidup seorang akademisi brilian yang mengidap skizofrenia. Film ini dibintangi oleh Russell Crowe sebagai John dan Jennifer Connelly sebagai Alicia. Dalam ceritanya, John mencoba untuk mencari ide orisinil untuk teori-teorinya yang membuatnya bertemu dengan banyak orang-orang yang tidak ia sukai. Kemudian ia mendapatkan sebuah pekerjaan berstatus tinggi yang membuatnya bertemu dengan Alicia, jatuh cinta padanya, kemudian menikah dengannya. John ini mengidap sebuah delusi dan halusinasi yang membuat orang sekitarnya sadar bahwa ada yang tidak beres dengan John. Kemudian setelah dibawa ke psikiater, John didiagnosis terkena penyakit mental yang bernama skizofrenia. Di tengah keadaan itu, John dan Alicia berusaha untuk bertahan di tengah keadaan itu. Pertanyaannya, akankah mereka berhasil? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Apa itu sih penyakit skizofrenia? Cirinya apa? Tanda-tandanya bagaimana? Kemudian penanganannya seperti apa? Oke, kita bahas satu persatu. Skizofrenia merupakan gangguan yang terjadi dengan adanya kerusakan pada persepsi, pikiran, emosi, pergerakan, dan perilaku. Skizofrenia dikarakteristikan dengan beberapa gejala, yakni gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Gejala positif di sini bukan berarti baik ya, tetapi sesuatu yang cenderung tidak rasional dan terlihat jelas dan cenderung berlebihan. Dan pada orang yang terkena skizofrenia ini, gejala positifnya berupa delusi dan halusinasi. Delusi sendiri merupakan percayaan aneh yang tidak realistis akan sesuatu, dan ketika orang lain memberitahunya akan sesuatu yang nyata dan benar, orang yang berdelusi cenderung tidak percaya dan tetap meyakini apa yang menurutnya benar. Kemudian yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi di sini adalah persepsi palsu yang melibatkan kelima panca indera, atau salah satunya atau salah duanya.
Dan sebagian orang yang halusinasi sadar bahwa ia berhalusinasi, dan ada sebagian yang tidak sadar dan menganggapnya nyata. Orang yang terkena skizo cenderung meyakini bahwa apa yang dihalusinasikannya adalah nyata. Begitulah gejala positif, ada dua, yakni delusi dan halusinasi. Kemudian yang kedua adalah gejala negatif. Negatif di sini bukan berarti buruk, tetapi hilangnya minat seseorang yang sebelumnya ada pada penderita tersebut. Contohnya dalam kasus skizofrenia seperti apatis, menarik diri dari lingkungan sosialnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah gejala kognitif seperti menurunnya memori, penurunan dalam pemecahan masalah, penurunan atensi, dan lain-lain. Kemudian lebih lengkap dan detailnya, ciri karakteristik dari penderita skizofrenia ini dijelaskan dalam kriteria diagnosis skizofrenia pada PPDGJ Jilid 2. Dalam film ini, gejala negatif berupa apatis dan penarikan diri dari sosial ditunjukkan ketika John lebih memilih menyendiri daripada berkumpul dengan teman sekampusnya. Kemudian, dari gejala negatif ini memperkuat gejala positif berupa delusi dan halusinasinya. Hal ini ditunjukkan ketika John kembali ke kamarnya, ia bertemu dengan Charles yang merupakan salah satu temannya yang diyakini merupakan salah satu mahasiswa pasca sarjana yang belajar bahasa Inggris. Yang kemudian hal ini merupakan salah satu delusi pertama yang dilihat penonton dalam film ini. Kemudian puncak delusi dari John sendiri muncul ketika ia percaya bahwa ia sedang bekerja di Departemen Pertahanan di bawah agen pemerintah misterius di bawah pimpinan William Parker. Dan kemudian John sendiri mengaku bahwa ia bekerja untuk memecahkan kode Soviet rahasia yang dikirim ke sebuah gedung yang dibungkus dengan amplop yang sangat rahasia dan tertutup. Padahal Charles dan William Parker sendiri itu tidak nyata dan hanya ada di pikiran John sendiri yang merupakan delusi dan halusinasinya saja. Berikut adalah cuplikan sedikit tentang delusi dan halusinasi yang dialami oleh John. Charles Herman. Pleased to meet you. Big brother. At your service. Parcher! Parcher! John, you all right? Parcher? Yes, sir. You're not real! Of course I am. Don't be ridiculous. I don't think that I would go that way, John. It's time for you to get back to work. The bomb is Faktor penyebab dari skizofrenia sangat kompleks. Faktor tersebut meliputi faktor genetik, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Dan kemudian dari faktor biologis ini, jika dihubungkan ke biopsikologi, telah dilakukan studi skala besar akan orang yang terkena skizofrenia dengan orang yang memiliki kontrol tubuh yang sehat. Terdapat perbedaan bahwa hipokampus, amigdala, talamus, dan juga nukleus accumbens pada orang yang terkena skizofrenia cenderung lebih kecil daripada orang yang sehat. Dalam film ini, ciri dan karakteristik dari skizofrenia digambarkan dengan jelas dan mudah diamati. Penonton dapat mudah mengamati delusi, halusinasi, dan gejala negatif dari skizofrenia dialami oleh John sendiri. Tetapi sayangnya, faktor penyebab dari kenapa John bisa mengalami skizofrenia tidak dijelaskan di film ini. Dalam penanganan orang yang terkena skizofrenia, terapi farmakologi atau pemberian obat-obatan masih merupakan pilihan yang utama dalam menghadapi orang yang sedang mengidap penyakit skizofrenia. Pemberian obat-obatan ini tetapi memiliki efek samping yang membuat penderitanya mengalami sesuatu. Dan dalam kasus John sendiri, pemberian obat-obatan atau efek dari obat-obatan yang diminumnya membuat ia mengalami kerusakan yang merusak dan
membuatnya memutuskan hubungan emosional dan seksual dengan istrinya. Pengobatan ini bagaikan memiliki dua sisi yang tajam, yang apabila obat ini dikonsumsi terus-menerus akan mengakibatkan efek samping, dan apabila obat ini tidak dikonsumsi, delusi dan halusinasi akan kembali menghantui kehidupan orang yang terkena skizofrenia. Tetapi dalam film ini, John memilih untuk mengurangi konsumsi obat yang membuatnya kembali mengalami delusi dan halusinasi yang membuatnya hampir membunuh istrinya dan bayinya. Selain terapi yang melibatkan obat-obatan, orang yang menderita skizofrenia juga melakukan terapi yang tanpa melibatkan obat-obatan seperti psikoterapi dan psikoedukasi. Tetapi psikoterapi dan psikoedukasi ini dilakukan ketika kondisi pasien mulai stabil, dan psikoterapi dan psikoedukasi ini sangat butuh bantuan dari keluarga dan orang terdekatnya. Dalam film, Alicia sebagai istri John dan orang terdekat John memiliki dedikasi besar kepada kesembuhan John dan kestabilan John dalam menjalani kehidupannya dalam menderita penyakit mental ini. But then on the way home, Charles was there. Sometimes I really miss talking to him. Maybe Rosen's right. Maybe I have to think about going back into the hospital again. Come here. Maybe try again tomorrow. Pemahaman dan kasih sayang yang diberikan Alicia kepada suaminya John seharusnya patut masyarakat contoh ketika orang terdekatnya juga mengalami hal yang serupa. Kemudian, film A Beautiful Mind ini seolah membangkitkan kesadaran dan berhasil untuk membangkitkan kesadaran dunia tentang sebuah penyakit yang bernama skizofrenia, sebuah penyakit yang mengakibatkan penderitanya mengalami delusi dan halusinasi. Kemudian dalam film ini melalui tokohnya seolah menginformasikan kepada penonton bahwa penderita yang mengalami skizofrenia dapat terus melanjutkan hidup, dapat memenuhi harapan untuk kembali beraktivitas dan menjadi lebih baik. Perjuangan John untuk sembuh bukanlah proses yang mudah. Setelah proses jatuh bangun yang ditemani istri dan orang-orang suportif yang ada di sekelilingnya, John dapat kembali hidup dan terus meneruskan hidupnya meski delusi masih terus menghantuinya, sehingga ia mendapatkan Nobel pada tahun 1994. Hal ini seolah memberitahu kita bahwa orang yang terkena skizofrenia atau orang yang memiliki gangguan mental juga dapat berprestasi seperti orang normal pada umumnya. Kuncinya ada dua, yaitu keinginan untuk sembuh dan meminta pertolongan. Mungkin itu review dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang tertarik mempelajari skizofrenia dan penasaran akan kehidupan orang yang menderita skizofrenia, film ini sangat direkomendasikan untuk kalian karena film ini mudah dipahami dan diamati daripada film-film skizofrenia yang lainnya. Mungkin begitu ulasan dan review sedikit dari saya. So, thank you for your attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bangun sekarang. Jangan, mimpimu belum selesai. Jangan angkat telepon itu. Angkat aja, kenapa dibuat susah? Hak kamu, angkatlah. Kalau itu penting, gimana? Kamu gak punya teman. Jangan, tapi terserah deh. Cepet Angkat. Ini gak nyata. Kamu tahu kan ini gak nyata? Itu mungkin telepon dari orang-orang yang pernah menuduh kamu kemarin. Ingat kan? Iya, dia.
Kesalahan seseorang jangan terlalu lama dipendam, lebih baik dibicarakan. Angkat! Gak perlu deh, lebih baik sekarang mandi, siap-siap berangkat kerja. Gak usah diangkat, lupain aja, tidak ada artinya buatmu. Tapi terserah kamu, hak kamu untuk memutuskan. Angkat saja teleponnya sekarang, lalu kamu bisa tahu itu siapa. Jangan. Jangan. Iya jangan, dia akan datang. Angkat! Lihat ibumu, bingung melihatmu seperti ini. Cepat, putuskan sebelum semuanya terlambat. Sudah dibilang, pergi, buang telepon itu. Astaga, dibilang baik-baik. Angkat, dia yang menelpon mau berbicara kepadamu. Cepat, niat baik gak boleh diabaikan. Ngapain sih? Udahlah, duduk aja. Pergi. Kamu buang-buang waktu. Kamu gak punya siapa-siapa. Pergi, sekarang. Lakukan kerjaanmu, tidur, bekerja. Lakukan apa yang harusnya kamu lakukan sekarang. Angkat, bicara dengan ibumu, minum obatnya. Udah semakin dekat.